Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah sampai detik ini masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan hidup di atas permukaan bumi ini, sehingga kita semua masih dapat berkumpul, beraktivitas, menjalankan rutinitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Tuhan hormati dan muliakan kepada seluruh keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan Gampung Berawang, terutama Kabupaten Pidijaya. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu KPM semuanya. Sebagaimana biasanya, sebagaimana mestinya, kita setiap bulan ada pertemuan yang memang untuk menjadi rutinitas kita sebagai KPM ataupun sebagai keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan ataupun PKH. Jadi untuk hari ini, pertemuan pada siang yang sangat berbahagia ini, kita akan mempelajari bersama yaitu tentang stunting. Ya, pernah dengar tentang stunting? Nah, kalau dengar stunting? Ya, stunting. Memang ini menjadi prioritas, bahkan prioritas di tingkat nasional. Menurut tingkat nasional, prioritas di bagian stunting. Di dalam PKH juga ada stunting. Karena kita di dalam PKH di P2K2 ada 5 modul. Nah, 5 buah modul. Nah, buku warna. Nah, ya, ada 5 modul. Masih ingat apa-apa saja modulnya? Ada 5 modul di dalam P2K2 program Keluarga Harapan ada 5 modul. Yang pertama yaitu modul kesehatan dan gizi. Stunting termasuk dalam modul kesehatan dan gizi. Yang kedua ada modul perlindungan anak. Dan modul perlindungan anak. Dan yang ketiga ada modul pengelolaan keuangan. Ini buku warna hijau. Ya, warna hijau. Dan ada modul perlindungan. Menyeluruh pengasuhan anak itu ada modul perlindungan anak. Dan yang terakhir ada modul kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ditambah dalam modul yaitu lansia. Lansia ditambah dalam modul kesejahteraan sosial. Jadi untuk siang ini kita akan mempelajari tentang permasalahan stunting. Ya, apakah ada anak di antara kita, anak KPM yang khususnya yang terkena penyakit stunting? Berapa penyakit stunting? Stunting. Ada? Ada di antara kita anak-anak kita yang permasalahan stunting, anak KPM khususnya. Ataupun secara umum ada di desa kita yang anaknya yang stunting. Ada? Desa nggak tahu kan? Karena kalau stunting ini ada datanya di posyandu. Jadi untuk yang pertama kita mengenal terlebih dahulu yaitu pengertian stunting. Dari kuliah putra yang ke stunting. Apa itu stunting? Kita sering mendengar kata-kata stunting, tapi apa itu stunting? Stunting, yang pertama kurang gizi, oke. Yang kedua, kurang pertumbuhan, gagal tumbuh, ya. Badan tidak sesuai dengan umur. Ada lagi? Kalau stunting adalah berat badan ataupun panjang
tinggi badannya tidak sesuai dengan umurnya. Tetapi ada juga anak yang pendek, belum tentu stunting. Nasi ada baby yang ubud, dia belum stunting. Baby kalian yang ubud dia stunting. Bukan. Tidak semua yang kecil ataupun tidak semua yang pendek itu mengalami stunting. Kita harus lihat genetiknya terlebih dahulu. Kadang-kadang mak dia ubud. Linda, kan? Ya, ubud. Hampir saja. Contohnya semua. Jadi pengertian stunting yaitu stunting adalah kondisi di mana anak memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya, tetapi pendek tidak sama dengan stunting atau belum tentu stunting. Stunting sering terjadi pada periode 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan. Kenapa terjadi stunting? Stunting terjadinya di 1000 hari kehidupan. Kapan dimulai 1000 hari kehidupan? Pajang memulai 1000 hari kehidupan. Dihitung Pajang. Ya, pertama hamil. Pertama terbentuk janin di dalam kandungan. Dan mereka lain yang dihitung ini, tapi di dalam kandungan. Jadi penyebab stuntingnya permasalahan bukan daripada anaknya, bukan dari anaknya yang pertama, dari mamanya, dari ibunya ketika hamil. Kurang gizi. Ya, kurang gizi kan ada kurang gizi, dari mamanya yang kurang gizi. Ya, kurang gizi dan mamanya. Ketika kehamilan tidak pernah memakan. Ya, tapi waktu kehamilan tidak pernah mempunyai gizi bagi anak baru lahir dan ibu menyusui, melahirkan. Jadi 1000 hari itu, ya. Cik Kamila. Iya. Pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Ya, dari hamil. Ya, pentingnya 1000 hari pertama kehidupan. Masa dalam kandungan juga 1000 harian berarti dari hamil sampai dengan 2 tahun. Masa dalam kandungan hingga anak usia 2 tahun, masa ini adalah masa yang paling penting bagi kehidupan anak karena akan mempengaruhi masa depannya di kemudian hari. Jadi stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Yang stunting dimulai dari ini. Jadi stunting tidak bisa diobati. Mengingat kita kena stunting tidak bisa diobati. Stunting itu tidak bisa diobati, tapi bisa dicegah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Mesti kena dengan dia stunting tidak bisa diobati. Gimana lagi? Itu pengertian stunting, katanya. Dan yang kedua yaitu penyebab stunting. Apa penyebab stunting? Ya, dulu apa itu kan? Penyebab stunting kurang, ada 2 penyebab stunting. Ada penyebab langsung, ada penyebab yang tidak langsung. Penyebab langsung apa? Ya, penyebab langsung kurangnya gizi. Yang pertama kurangnya gizi. Yang kedua apa? Keju, kan? Kurang vitamin. Oke. Yang ketiga tidak pernah membawa anak ke posyandu. Jadi yang tahu stunting dan tidaknya stunting itu ada di posyandu. Posyandu ada ditimbang, ada diukur berat badannya. Kadang-kadang sering nggak dibawa posyandu, tapi anak ini. Iya, seperti yang tadi kita bilang, karena stunting ini permasalahannya bukan waktu lain. Waktu kita hamil. Ibu hamil tidak pernah memakan daging. Waktu hamil ini orang sekolah video budi. Putih dia. Bukan. Memenuh saya. Yang tidak pernah memakan tempe, tidak pernah memakan sayur-sayuran, tidak pernah memakan buah. Tahu bagus kok, ya bagus. Waktu hamil. Dia waktu hamil ada awan, kalunca. Waktu hamil berapa awan?
ada yang penyebab stunting tidak langsung. Yang langsung seperti yang tadi kita bilang, yaitu kurangnya gizi, tidak pernah membawa anak ke posyandu. Dan yang tidak langsung, penyebab stunting tidak langsung apa? Kurangnya stimulasi. Masa kehamilan ataupun masa anak setelah melahirkan tidak ada stimulasi. Stimulasi itu apa? Dari orang tuanya. Stimulasi itu dari orang tuanya, bukan dari kajian itu. Stimulasi itu penyemangat. Stimulasi ketika itu lagi hamil harus ada stimulasi. Ketika kita lagi hamil, itu lagi hamil ajak ngomong bayi. Nah, atau apa? Ajak ngomong ini kan? Stimulasi, ya. Lagi ya, mana? Lena itu kan? Itu tidak ada stimulasi. Ataupun ketika anak kita bayi, kita harus ada stimulasinya. Pada bayi, walaupun dia wanita itu beratnya bacakan cerita ataupun ngaji. Ya, stimulasi, tingkat stimulasi ini. Kasih mainan ya stimulasi itu. Dia mainan kali ini, mainan yang memang tidak membahayakan. Ya stimulasi ya. Mengenang bercerita kali ini ya, mengenang kosakata. Jadi mempelajari kosakata ini. Anak ini bisa berbicara dari kita berbicara. Anak ini bukan dia pelahap karena dia pelahap. Bahkan dia berbisu. Penyebab berbisu kan? Bersikat ada orang. Tidak ngomong sama bayinya. Kita berbicara hasil daripada mendengar. Soal mendengar dan berbicara. Awal mendengar, kita pertama mendengar. Setelah itu baru mengucapkan. Mendengar, urut bisu kan, otomatis kilo. Bukan bisu ni, tapi kilo. Dari keluar ada memang ambil dia kata-kata, sebenarnya hanya itu kita yang akan diucapkan. Ajak ngomong ni. Lebih-lebih ini yang memang kan mesti rumah yang mana nanti adik ke anak kecil lah yang ini kan. Yang baru, bapa suruh bawa ketika walaupun nanti kita bawa ketika benar sosialisasi. Benar ni. Dari rumah itu dari. Yang kita baru ni, katanya ada kita baru. Waktu ni tidak bisa berbicara disebabkan memang tidak ada kawan, tidak ada komunikasi. Yang penyebab tidak langsung, tidak ada rangsangan. Simulasinya tidak ada rangsangan. Kita harus merangsang kan? Kita harus merangsang anak untuk berbicara. Ni rumah hotel dia dah perlu apa? Yang merangsang tu. Yang kedua, yang ketiga dampak stunting. Setelah kita mengetahui pengertian stunting, penyebab stunting, dan yang ketiga dampak stunting. Apa dampak stunting? Yang pertama yaitu gagal tumbuh. Ya, dampak stunting gagal tumbuh yang pertama. Tumbuhnya tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Kubur. Ya. Yang supaya juga karya ni. Ya, nyong selain luar, tapi juga gagal tumbuh, tidak tumbuh. Mata gendong. Ya, dia dampak stunting yang pertama. Yang kedua, gagal kembang. Apa gagal kembang? Tidak mudah mencerna. Hancaran ni, payah hancaran. Dia apa ni? Yang gagal kembang, tidak berkembang, makanya tidak berkembang. Yang dampak stunting. Yang kedua gagal kembang, tidak tumbuh kembang seperti anak biasanya. Anak biasa mesti keluar satu leto, dia lagi berapa contohnya. Dia juga gagal kembang. Yang ketiga metabolisme. Apa metabolisme? Bahasa bahasa lucu. Metabolisme yaitu mudah terkena penyakit. Metabolisme bahasanya bukan angka kekebalan tubuh ni. Tidak ada sistem kekebalan tubuh. Dan dalam tubuh itu ada metabolisme, ada yang namanya metabolisme. Ketika kita kena penyakit flu, batuk dan lain sebagainya, sebelum tadi ubatnya kan dilawat terus. Ada sistem kekebalan tubuh. Menyanam kepala baru nak dirawat. Itu yang kepala dulu dilawat, dirawat. Jadi itu metabolisme, sistem kekebalan tubuh di dalam tubuh manusia.
Ya, dampak stunting. Ada 3 dampak stunting. Ini ingat, 3 dampak stunting. Dan yang keempat, pencegahan dan penanganan stunting. Ya, pencegahan. Yang pertama, betul. Ya, makanan bergizi. Okey. Ada lagi? Bergizi. 2. Kita juga. Membawa anak ke posyandu. Membawa anak ke posyandu. Posyandu secara rutin. Secara rutin. Yang ketiga, tak ada. Yang ketiga, pola hidup sehat. Okey, boleh. Pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Apa pola hidup sehat? Contoh pola hidup sehat. Ini pola hidup sehat ni juga. Ya, betul pola hidup sehat. Ditambah dalam makanan bergizi ini pola hidup sehat. Yang kedua, Pola hidup sehat, bersihan. jaga kebersihan. Di dalam kebersihan. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan termasuk pada BAB ataupun BAK. Buang air kecil dan buang air besar. Terjadi stunting karena memang BAB terpengaruh BAB. Buang air besar dan buang air kecil. Tidak mesti buang air kecil, tidak mesti buang air besar. Biasa kita empat BAB ini dalam plastik, dalam jadi BAB, jaga kebersihan. BAB di tempat bersih. Ya, BAB di tempat yang bersih. Sebab WC umum je, WC rumah je, tapi yang bersih. Yang BAB, BAK pilihan BAB dan BAK. Itu BAB kan? Buang air besar, buang air kecil, buang air kecil di tempat yang bersih juga. Ya, tapi yang malam ayam ada, betul tak? Ya, obat lagi itu. Obat cacing. Minum vitamin. Cacing. Tapi mana? Vitamin. 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 Nah, belum. Jadi apa? Belum. Yo, yang berpengaruh. Yang berpengaruh kamu dalam langsung mekanisme. Ya, mekanisme yo langsung berpengaruh makanan bergizi membawa anak ke posyandu secara langsung penyebab secara langsung ni kelengeu. Anak berjual makanan bergizi dan membawa anak ke posyandu secara penyebab secara langsung. Secara tidak langsung, betul? Pencegahan ini harus stimulasi anak. Stimulasi anak. Ya, sesibuk apapun kita orang tua, sibuk dah orang ini, musuh ataupun putra, dia mahu dapat tu. Anu ni, yang namanya ini tetap ajak berbicara. Ni mak, ni pasti. Ayah anda ada. Ya, ayah ajak dia ikut. Jelingan dia. Ini lengan. Berarti ini belajar. Kita belajar daripada anak-anak dan anak-anak belajar daripada kita. Bawa di dalam buku dalam macam buku pengasuhan kita belajar dari anak. Orang tua belajar dari anak. Dia rubah dari anak kita dia. Ya, baik kamatnya. Yang suruh buat ke? Ayah, baik kamatnya. Dia kan begitu. Yang kedua, dia kena cuti buku yang nak rero. Wah, baik kamatnya enggak. Kita belajar dari anak. Kita harus belajar. Ketika kita nyong dah pelakon berarti hai dengar, dah buat kedua ke hai dengar berarti ke dia baru. Kita belajar dari anak. Berarti dia didik anak ini secara kekerasan
kekerasan bukan kekerasan fisik tapi kekerasan psikis.